Perjalanan dari kota Pasuruan ke kota Probolinggo. Ini saya ingin mendokumentasikan jalur Pasuruan Probolinggo tidak melewati tolnya. Kira-kira kalau sudah ada tol kayak apa? Apakah terlihat lebih lengang atau sama aja? Ini kita startnya dari Jalan Wahidin Sudiro Husodo, Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, kota Pasuruan. Ini sekarang posisinya jam setengah 7 ya. Biasanya jam 1 jam perjalanan kalau lewat bawah, tidak lewat tol. Kalau lewat tol antara 40 sampai 45 menit perjalanan. Jalan Dr. Wahidin ini cukup ramai ya, karena di sini yang lewat tuh anak-anak sekolah sama para PNS ya. Kalau pegawai swasta jarang ya, karena biasanya kalau pegawai swasta di pusat-pusat pabrik-pabrik itu lokasinya tuh ada, kalau nggak di daerah Rembang di Kabupaten Pasuruan, Pir ya, atau di daerah sana selatan arah Malang itu, Warungdowo ke selatan. Ini depan ini sudah mau masuk Jalan Pahlawan. Ini lampu merah Jalan Pahlawan. Samping kanannya tuh Mbah Kromo. Mbah Kromo ini rame ya. Warung pecel Mbah Kromo ini selalu rame. Ini kalau Sabtu Minggu tuh rame, jam 8 tuh udah hampir habis. Gak tahu ya kok rame ya. Tempatnya tuh kayak sebelah sana. Tempatnya ya biasa aja tempatnya. Maksudnya sangat tradisional tempatnya ini. Tempat duduknya ya rebutan. Itu karena tradisional kali ya, jadi ramai. Tuh sebelah kanan tuh warung pecel Mbak Kromo. Udah ada pernah makan di sini nggak? Ini kita sekarang masuk ke Jalan Pahlawan, kota Pasuruan. Di sini nih masih banyak gedung-gedung peninggalan Hindia Belanda ya. Samping kanan tuh banyak sekali. Dulu ini kompleks perkantoran untuk orang yang bekerja di perusahaan pabrik gula kayaknya sini. Di depan itu ada pabrik gula. Ini sebelah kiri adalah Stadion Untung Suropati. Sekarang ini jadi markasnya Rans Nusantara FC. Kemarin saya sempat buat drone view ya untuk stadionnya ini. Nggak tahu ya kenapa kok Rans milih Stadion Untung Suropati ya. Ada yang tahu nggak kira-kira? Ini masih di Jalan Pahlawan, kota Pasuruan. Tuh kalau jam setengah 7 gini rame. Ini depannya udah kota, taman kota ya. Sebelah kanan Harmoni, sebelah kiri taman kota. Ini salah satu tempat ikonik juga di Pasuruan. Ini sudah masuk perempatan apa namanya? Ada yang tahu nggak ya ini? Ini kalau ke kiri ke Probolinggo, ke Surabaya. Kalau kiri lurus juga bisa Surabaya. Kalau ke kiri tepatnya ke ini sih, ke alun-alun ini. Kalau kiri alun-alun, kalau lurus Surabaya, kalau kanan ke Probolinggo. Kiri ke alun-alun, lurus Surabaya, ke kiri ke arah Probolinggo. Ini masih ramai ini.
masih kotanya ya ini ya, belum kabupaten nih, itu rame. Nah itu ada mobil masuk dari jalan itu tuh jalan lingkar luar itu. Mobil-mobil truk dan lain sebagainya. Nah kalau jalanan di Pasuruan lewat bawah ya kayak gini nih, banyak kendaraan-kendaraan besar ya. Ini kita sekarang ke arah timur ya, dari kota Pasuruan, berarti menuju ke kota Probolinggo. Ini kita ke arah timur ke kota Probolinggo. Oh ini agak macet ini. Ini masih di kota Pasuruan. Tadi SD Kandang Sapi. Ini depan ini lampu merah. Kalau ke kanan ini ke Bakso Melati. Kalau ke kiri pecel pecel. Kalau ke kanan Bakso Melati, kalau ke kiri ke Soto Cemara kalau nggak salah. Macetnya itu. Tuh banyak di sini ya pemotornya, pengendara motor. Sampai Grati ini masih rame ini pengendara motor. SD Al-Kausar. Siapa dulu SD-nya sebelah di sini. SD Al-Kausar sebelah kanan itu nanti. Nah ini dia SD Al-Kausar sebelah kanan. Pagi kayak gini kendaraan besar lumayan jarang ya, tapi pengendara motor banyak banget. Sen kanan tapi nggak tahu kemana ini. Kita kasih bel dulu biar hati-hati. Ini pertigaan kalau ke terminal baru ya. Kalau ke kanan ini ke terminal baru, terus ke Malang. Depan ini. Kita lurus karena kita ke arah Probolinggo. Si jualan ini agak ngawur. Kita harus hati-hati. Kayaknya ada yang belum ketutup di pintunya. Kita menepi dulu belakang. Belum tutup ini.
besar itu lumayan kencang sih ini kendaraannya. Sekarang kita ada di Kabupaten Probolinggo, tadi perbatasannya. Samping kiri saya ini adalah rel kereta ya. Kalau beruntung kita papasan sama kereta kalau pagi itu. Kereta yang dari Probolinggo, Banyuwangi, Jember melewati rel kereta yang ada di samping kiri saya. Tujuannya biasanya Surabaya, Jogja atau Malang. Kalau ke Jakarta nggak ada yang langsung kayaknya harus oper dulu ya, lanjut kereta yang lain di Surabaya atau Malang. Malang ada nggak sih Probolinggo Malang gitu? Kayaknya nggak ada ya. Adanya ke Jogja ya, dari Banyuwangi ke Jogja ya, Sri Tanjung ya misalnya. Ini perempatan apa namanya nih? Perempatan Rejoso, Bajangan atau apa ini? Ini kalau ke arah kanan itu ke arah Winongan nih, ini tembusnya ini. Kalau ke kiri kurang tahu kemana, yang pasti ke laut ya pasti. Ini manusia silver, kasihan juga. Itu mandinya gimana dia mandinya ya? Jadi di Pasuruan ini apa ya? Ada di tengah-tengah dia ya, di antara Surabaya sama di kotanya sih ya, antara Surabaya dan Malang. Udah hijau, kita lanjut. Wah ini.
Kabupaten Pasuruan ini termasuk kabupaten yang sangat luas ya di sini di Jawa Timur. Cakupan wilayahnya ini bisa sampai mana-mana. Ini sekarang kita di Pasar Ngopak. Sini perlu hati-hati, banyak yang nyebrang. Orang-orang pasar Ngopak ini. Masih di Pasar Ngopak. Cukup ramai ya Pasar Ngopak ini ya. Padahal udah di luar kota ini. Sepanjang jalur Pasuruan Probolinggo ini harus hati-hati ya, banyak orang yang tiba-tiba nyebrang jalan gitu. Nggak pakai helm juga mereka itu. Tuh mereka lihat tuh, nggak pakai helm kan ya. Kalau malam ini lebih ngeri, udah nggak pakai helm, lampunya yo mati, lampu belakangnya itu kan bahaya itu. Banyak yang mati lampunya itu, kadang-kadang kaget sendiri kan kita. Pas di belakangnya ternyata ada motor, ada orang gitu. Ini kita sudah mau masuk Ngrati. Masih di Lekok kita ini. Gandeng kayak gini nih kadang membuat kita kesulitan di jalan. Mungkin alasan orang-orang milih tol ya, ini salah satu alasannya. Kemudahan berkendara ya. Udah mau masuk Ngrati. Udah Ngrati kayaknya ini. Ini udah Ngrati, depan itu sudah masuk ke pertigaan. Kalau ke kanan itu ke arah tol Ngrati. Pintu tol Ngrati ya. Nah ini lampu merah ini. Ini kalau ke kanan itu ke pintu tol Ngrati. Lurus jalan terus. Sini udah lumayan sepi setelah Ngrati ini, sampai nanti Tongas tuh udah mulai sepi. Pasuruan nih termasuk kabupatennya ya, bukan kotanya ya. Kabupaten Pasuruan ini termasuk wilayah yang luas ya, salah satu terluas mungkin di Jawa Timur. Dia itu cakupannya dari Nguling sana, Nguling, Ngrati, Ngopak, sampai sana paling barat itu ada itu ya, Rembang, Gempol masih masuk Pasuruan ya, Banggil, sampai yang selatannya itu Pandaan, itu luas banget itu, Purwodadi itu masih Pasuruan, luas banget itu. Sampai kalau yang dekat Bromo itu daerah Tosari, Wonokitri itu masih Pasuruan itu. Gede banget Pasuruan ini.
Nguling ya. Iya, SMA 1 gratis, beneran gratis ini. Main saya lihat itu ulang tahunnya Kabupaten Pasuruan itu udah sampai ke 1000 berapa gitu, 1000 tahun. Udah tua banget berarti ya Pasuruan. Kalau kotanya baru karena emang pemekaran ya, pemekaran dari kabupaten. Rata-rata kota di Indonesia ini kan pemekaran. Wah, ini bis-bis kayak gini nih susah nih, kadang-kadang kayak gini nih disalipnya nggak bisa, tapi dia hanya pelan. Coba kita nyalip ini. Ini kalau malam jalur di sini saya kalau pulang kerja naik, kalau lewat bawah itu naik motor ngeri di sini nih, takut ada begal atau apa. Dan informasinya sih agak rawan juga daerah sini nih kalau malam ya. Agak mencekam kalau malam. Ada yang tahu nih daerah apa namanya? Nguling ya, bener ya, Nguling ya. Ini kayaknya Nguling deh sini nih. Ini daerah Nguling sepi. Ada rumah makan Wong Solo in the middle of nowhere. Ini lampu merah padahal daerahnya sepi. Ini lampu merah apa namanya ini? Ada yang tahu nggak di sini? Ini depan ini apa ya? Elep ya. Dulu ada juga namanya Bison yang lebih kecil. Masih ada kendaraan kayak gini sampai sekarang. Dulu setahuku sempet
sebelah kiri ini ada rawon sate nguling. Ini rame loh ini. Tiap pagi kalau saya lewat sini tuh rame ini. Asapnya ngebul ini. Kayaknya enak kayaknya. Warna hijau, gaskan. Oh, kayaknya sate Komo dia. Model-model sate Komo, sate yang ada bumbunya. Sebelum dibakar udah dibumbuin dulu. Bumbunya tebal, bumbunya. Apa sate Komo? Ini nih, patung sapi. Sapi perah. Ini ada perbatasan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. Ini berarti kita sekarang udah ada di daerah administrasi Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Kecamatan Tongas. Di sini relatif sepi. Kabupaten Probolinggo nih kotanya di Keraksaan sana, ada di timur ya, timur lagi jauh. Ini juga termasuk luas Kabupaten Probolinggo daerahnya ini. Dari Tongas sampai Paiton sana itu PLTU, sampai Bromo itu juga, Sukapura. Itu masih masuk ke wilayah kerjanya Kabupaten Probolinggo. Ini ada rel kereta api di sini. Kecamatan Tongas. Jalanannya, wow ini kendaraan besar nih maksa nyalip. Ini kok boleh ya keluar jam segini ya, kendaraan besar gini nih. Kan ini ada batasan waktu ya mereka di jalan Pantura. Ada yang tahu nggak ketuannya? Udah masuk ke pertigaan. Kalau ke kanan ini masuk tol Tongas. Kalau mau ke Bromo sini juga bisa gitu, ke kanan ini nggak harus melalui terminal. Tongas sampai kota Probolinggo nih nanti relatif sepi jalanannya.
harusnya bentar lagi udah kota Probolinggo setelah Bayeman. Sepi ya Kabupaten Probolinggo ini ya. Udah mau masuk kota Probolinggo kita. Ini dia. Nah, ini kaburannya ini. Ini perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo. Ini dia samping kanan ini banyak pusat oleh-oleh ya. Oleh-oleh khas Probolinggo ini apa? Mangga, tapi bakar apalagi ya. Jalan lurus, jalan terus. Itu ke kanan tuh arah terminal. Ke Bromo juga bisa kalau bawa kendaraan UB. Kalau naik kendaraan umum lewat situ juga ke kanan. Kalau mau ke Bromo ya, berhenti di terminal, lanjut naik tadi Bison, Elf atau apa, mobil-mobil kecil gitu ya ke arah Bromo, minibus gitu. Ini sudah di kota Probolinggo, sangat kontras ya dengan kabupaten. Administrasi Kota Probolinggo. Lumayan bersih kotanya ini ya. banyak kendaraan besar sininya karena belokan ke lingkar luarnya masih depan lagi di Jalan Berantas, pertigaan Berantas. Itu
depan itu lampu merah tuh udah pertigaan berantas. Ke arah kiri itu arah lingkar luar, ke arah pelabuhan. Kalau ke arah kanan, belok kanan itu ke jalan berantas itu. Lurus ke masuk kota, lurus. Kendaraan besar nggak boleh lurus. Perjalanan pagi ke arah timur nih, ini ya siluet kena sinar matahari langsung, jadi harus pakai kacamata. Ini di sini namanya daerah apa, Pilang ya di sini namanya ya. Lampu hijau, kita gaskan. Berat sekali itu, kendaraan besar itu, sampai nggak kuat. Ini kayak gini nih masuk odol nggak sih? Over dimension, overload. Ini ya salah satu alasan orang-orang milih masuk tol ya. Ya karena ini. Karena banyak kendaraan besar, ini juga lumayan menutupi jalan dan mereka jalannya lambat sekali. Itu kita sudah melewati satu lampu hijau karena ketutupan mobil tadi. Belakangnya nggak bisa lewat. Ini yang kuning-kuning tuh itu lane di sini namanya dulu. Itu kendaraan dalam kota dulu ini, lane ini. Dulu ada rute-rutenya ya, lane A, lane B, C sampai apa ya, sampai J itu kalau nggak salah dulu. Ada rute-rutenya dulu. Saya pas sekolah juga beberapa kali naik kayak gini. Sekarang masih ada ternyata. Cuma lane-nya udah nggak ada itu. Kalau kita lihat ini ada bekas tulisannya lane D ini. Ada yang tahu nggak lane D rutenya kemana aja? Oh dia lane masih ada ternyata kendaraan dalam kota, lane angkota ya, angkutan dalam kota. Kalau yang di kabupaten itu warnanya kalau nggak merah, biru, atau ini merah, biru, ya merah aja ya sama biru ya, yang saya tahu ya. Sekarang udah nggak ada kayaknya di kabupaten. Ini sudah di kota Probolinggo karena ke arah tempat kerjaku. Kita belok ke kanan nanti kita ini. Ke kanan nih masuk daerah Asabri ya. Tembus ke Maramis nanti, Taman Maramis. Kali Berantas namanya. Di sini nih ada jalur sepedanya di sini sebelah kiri ini. Tapi nggak pernah lihat orang bersepeda di sini. Terlalu rame ya jalannya ini. Untuk bersepeda di sini ini terlalu rame dan terlalu sempit. Ini kalau ke kanan ke pabrik Eratek itu bagian belakangnya, kita ke kiri ke arah Asabri.
Nurdin, calon siapa ya, calon Probolinggo, ada dua ya kalau nggak salah ya, calon wali kota. Ini ke arah Asabri. Kita kalau lurus ini terus tembus di Cokro itu ya, ini di listrikan itu. Kita kiri, ini perumahan Asabri namanya dulu, anak-anak LA katanya, lingkungan Asabri. Ini dia, ini kanan kiri ini perumahan Asabri. Sampai Taman Maramis. Nah ini dia, ini adalah Taman Maramis. Ada jogging tracknya ya, tembus ke bundaran Glatser atau Geladak Serang. Ini depan, ini Taman Maramis, depan itu udah Jalan Slamet Riyadi. Cukup gitu dulu. Ngukur dalan edisi keberapa ini? 4 apa 3 ya? Kita nanti ketemu di ngukur dalan yang lain edisi selanjutnya.